Selamat malam, hari ini saya lanjutkan dengan sesi interaktif manajemen. Judulnya, mungkinkah menggunakan iPhone untuk bekerja? Nah, kita lihat ini. Jika setiap orang memiliki smartphone, mengapa tidak menggunakannya untuk bekerja? Jika karyawan diizinkan menggunakan smartphone mereka, maka perusahaan juga yang akan diuntungkan. Dengan hal tersebut tanpa perlu mengeluarkan uang untuk membeli perangkat tersebut. Namun Departemen TI harus menghadapi beberapa hambatan sebelum membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Ya, menggunakan perangkat pribadi untuk kepentingan bisnis menimbulkan masalah yang cukup sulit bagi perusahaan, termasuk diantaranya keamanan, pengelolaan persediaan, dukungan, pengintegrasian perangkat ponsel genggam tersebut ke dalam sistem dan fungsi TI yang ada. Ya. Kemudian kita lihat di situ ada studi kasus. Ada 3 soal, bisa kamu jawab di halaman 193. Kemudian kita lihat green computing. Nah, mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Teknologi informasi bertanggung jawab terhadap 2% dari total kebutuhan listrik negara Amerika Serikat dan diyakini menyumbang 2% dari gas rumah kaca. Nah, prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah penggunaan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien. Ya, prosesor multi-core adalah sirkuit terintegrasi di mana 2 atau lebih inti prosesor dilekatkan untuk menunjang performa, menghemat listrik serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Ya, kita lihat komputasi otonom. Nah, komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasi, mengoptimalkan, dan menyesuaikan dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri ketika mengalami masalah. Ya, kita lihat ada sesi interaktif teknologi. Nah, pusat pengolahan data ramah lingkungan. Apakah baik untuk bisnis? Ya. Nah, kita lihat. Untuk menekan biaya TI, menggunakan layanan cloud computing juga akan menghemat energi. Pusat komputer cloud computing tersusun atas server yang dioptimalkan untuk virtualisasi dan mendukung kebutuhan perusahaan langganannya. Ya. Para ahli mencatat bahwa penting bagi perusahaan untuk mengukur penggunaan energi, persediaan, dan mengawasi aset teknologi informasi, baik sebelum ataupun sesudah mereka menerapkan green computing-nya. Nah, di buku halaman 197 itu ada 4 soal kasus bisa kamu jawab. Nah, kita lihat Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok pemrograman lepas di seluruh dunia. Ya. Kemudian Linux. Linux dapat diaplikasikan pada ponsel, smartphone, netbook, dan perangkat elektronik pelanggan lainnya. Linux tersedia secara gratis dan dapat diunduh dari internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Ya. Kemudian kita lihat perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTMLS. Ya. Nah, kita lihat HTML dan HTMLS. HTML sejatinya dirancang untuk menciptakan dan menghubungkan dokumen-dokumen statis yang sebagian besar berupa tulisan. Ya. Layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Layanan web mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi web yang bersifat universal. Ya. Kemudian kita lihat layanan alidaya perangkat lunak dan cloud service. Ya. Ada 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu rangkaian perangkat lunak terpadu dari perusahaan penyedia perangkat lunak komersial, pengembangan aplikasi alidaya untuk disesuaikan dengan sistem perusahaan melalui perusahaan penyedia perangkat lunak eksternal. Ya. Perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu
adalah rangkaian program perangkat lunak yang sudah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Alih daya perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang seringkali beroperasi di luar negeri di wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia ya. Kemudian kita lihat perangkat dan layanan perangkat lunak berbasis cloud computing ya. Perangkat lunak berbasis cloud computing dan data yang digunakannya tersimpan pada server andal pada sebuah pusat pengolahan data berskala besar serta dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Apps dan apps. Perangkat lunak yang Anda digunakan baik untuk keperluan pribadi ataupun keperluan bisnis mungkin terdiri atas sejumlah besar program yang serba lengkap atau terdiri atas komponen yang dapat saling menggantikan dan terintegrasi dengan aplikasi yang ada pada internet ya. Isu manajemen kita lihat ya. Nah, menciptakan infrastruktur TI yang koheren memiliki beberapa tantangan, yaitu berkaitan dengan perubahan platform dan teknologi pengelolaan dan pengaturan serta melakukan investasi yang bijaksana. Nah, berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur, seiring bertumbuhnya suatu perusahaan seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Bagaimana perusahaan tetap fleksibel ketika sebagian besar investasi dalam infrastruktur TI berupa biaya tetap pembelian atau biaya lisensi ya. Nah, kita lihat lagi manajemen dan tata kelola. Nah, apa hubungan pusat manajemen sistem informasi dengan manajemen sistem informasi unit bisnis ya? Kita lihat lagi, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing perusahaan yang melakukan investasi dengan jumlah yang tepat akan mengalahkan perusahaan yang investasinya terlalu rendah. Seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk investasi TI? Nah, cloud computing mungkin merupakan cara yang murah untuk meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan perlu mengevaluasi pilihan ini dengan hati-hati terkait keamanan dan dampaknya bagi proses bisnis serta alur pekerjaannya. Kemudian kita lihat biaya total kepemilikan aset teknologi. Biaya sebenarnya untuk memiliki sumber teknologi diantaranya biaya perolehan dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk biaya administrasi untuk memutakhirkan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, pelatihan, bahkan biaya gedung dan infrastruktur pendukung untuk menjalankan teknologi itu ya. Kemudian kita lihat model daya kompetitif untuk investasi ke infrastruktur TI. Nah, permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan Anda, ya, itu maksudnya di sini ada gambar yang mengilustrasikan, menggambarkan semua modal daya kompetitif yang dapat kamu gunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa banyak dana yang dihabiskan oleh perusahaan Anda pada perusahaan TI ya. Permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan Anda. Contoh, apakah pelanggan mengeluh terkait respon yang lamban dalam menangani permintaan informasi mengenai harga dan ketersediaan produk? Lalu strategi bisnis perusahaan Anda. Analisislah strategi bisnis perusahaan Anda untuk 5 tahun ke depan dan coba berikan layanan dan kemampuan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan Anda. Perjelas rencana teknologi informasi perusahaan Anda dalam 5 tahun ke depan dan buatlah kaitannya dengan rencana bisnis perusahaan Anda ya. Nah, untuk rangkuman bisa kamu baca sendiri ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ya, juga bisa kamu coba jawab. Nah, meningkatkan pengambilan keputusan.
Gunakan kertas kerja untuk mengevaluasi ya pilihan-pilihan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, ini yang maksudnya bisa kamu kerjakan, coba kerjakan ya untuk memperdalam bab 5. Kita lihat studi kasus. Apakah organisasi bisnis perlu beralih ke sistem cloud computing? Nah, cloud computing mulai merambah dunia bisnis. Pemain terbesar dalam cloud computing mungkin tidak pernah Anda duga, yaitu Amazon. Di bawah divisi layanan web, Amazon sudah melancarkan cloud computing serta menjadikannya pilihan yang dapat diterima dan masuk akal, mulai dari perusahaan kecil yang baru menggunakan internet sampai perusahaan sekelas FedEx ya. Nah, menurut Amazon, kesalahan kecil dalam mengkonfigurasi jaringan dapat menimbulkan kegagalan terhadap layanan selama berhari-hari seperti yang terjadi di wilayah East Coast ya. Kegagalan sistem itu membuktikan bayangan cloud computing sebagai layanan sistem yang dapat mengakomodir sistem secara keseluruhan masih jauh dari kenyataan. Para ahli masih berselisih pendapat mengenai seberapa serius masalah ini. Oke, bisa kamu baca dan di situ ada 4 pertanyaan juga. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam.